Happy Sunday, CCU. Yuk kita sama-sama berdiri. Ini baru minggu kedua ya di Januari di 2023. Yuk kita sama-sama kita mau nyanyi lagu I'm Still Standing. Let's go. Sampai tepuk tangan guys. You gave me courage to believe that all your goodness I will see. And if it hadn't been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never would say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never would say I'm still standing. But by the grace of God, woo! Yuk sama-sama tepuk tangan yuk. To you I lift my offering and set my heart on high at this. For if it hadn't been for you standing on my side, where would I be? Come on, 1, 2. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never would say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never would say I'm still standing. But by the grace of God, woo! Yuk kita sama-sama tepuk tangan ya. Let's go. Siap ya? I'm still standing, okay? Oh. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never said I'm still standing. If not for your mercy, I most likely would have given up. If not for your favor, I never would say I'm still standing. One more time, 1, 2. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never would say I'm still standing. If not for your
of God semua ini hanya karena kayak kasih karunia Tuhan. Kayak kasih karunia Tuhan tuh kayak beneran tadi tanpa kasih karunia Tuhan kayaknya kita nggak tahu kita di mana gitu, kayak bisa sampai di titik ini, di hari ini, di tempat ini, detik ini sekarang kita lagi ibadah tuh kayaknya kalau nggak ada Tuhan tuh kita nggak ada apa-apanya, kita mungkin gak even bisa sampai sini gitu kan. Dan Tuhan tuh emang selalu setia di hidup kita. Di setiap langkah kita, ups and downs, 2022, 2021, mundur ke belakang dari kita lahir sampai sekarang. Kayak nyata terus gitu. Dan kayak di Alkitab juga kan kita diajarin kita mau hidup semakin serupa dengan Tuhan. Dalam keterbatasan kita, dalam setiap kekurangan kita mau terus hidup semakin serupa dengan Dia, oke? Kita nyanyikan lagu ini, Menjadi Sepertimu. Yuk, mari kita siapin hati kita mau nyanyiin lagu ini. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami adalah untuk meninggikan nama-Mu, untuk selalu menyerupai-Mu. Yuk, inilah kerinduan kami. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
Yesus Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amen. Amin, amin, amin. Guys, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. So, ya. Apa kabar? Oke, guys, perkenalkan nama gua Adriel, ya, nama gua Adriel. Gua salah satu yang melayani juga di ICC Youth. Untuk semua yang baru, we welcome you. Tadi waktu worship di depan muncul satu question gitu, kayak selama pelayanan di ICC Youth kurangnya apa sih gitu dari pribadi gua gitu, dari pribadi gua kurangnya apa sih gitu kan. Mungkin sebagai yang namanya ministry di sebuah kebaktian, ICC Youth masih ongoing progress yang Tuhan pakai gitu kan untuk ya menjadi suatu wadah untuk youth gitu. Tapi gue akan jujur bahwa kita gereja yang bukan perfect, kita yang benar-benar imperfect banget gitu. Tapi Tuhan pakai benar-benar karena kasih karunia yang tadi lagu yang kita nyanyiin juga gitu. Nah, mungkin gue belum pernah kali ya ngelakuin ini gitu ya. Dan gue tadi merenung karena kita crowd yang small crowd gitu kan. Kayaknya alangkah baiknya kalau kita berkenalan gitu. So, berkenalan. Oke, are you guys ready? Ready ya? Oke, siap ya. Oke. Yuk, gue nggak akan langsung kenalin semuanya karena salah satu kelemahan gue itu dulu mengingat nama ya. So, I'm very hard, gue nggak tahu ya, kayak agak lemot gitu untuk ngapalin sebuah nama gitu. Kayak makanya kalau paling gampang kalau cowok ya panggilnya bro lah ya, kayak bro gitu. Padahal gue lupa namanya siapa gitu kan. Terus kalau cewek gitu kan, ini ya, oke. So ya kita mulai. So mumpung masih awal tahun dan lu masih sebelum kita libur liburan sekolah lebaran dan kenaikan kelas segala macam gitu ya. Kita kenalan dulu ya sama orang-orang yang pelayanan hari ini. Oke? Ayo guys, ready? Ya, kita mulai ya. Oke. Yuk, dari yang bermain gue suka kalau ngelihat keyboard berdiri orangnya. Gue suka banget. Biasanya kan orang duduk gitu ya main keyboard. Ini berdiri gue suka banget gitu. Terus groove-nya dapet gitu. Terus ini banget gitu. Yuk, kita panggil ke depan yuk. Sini Tim, sini. Yuk, oke, kita perkenalkan. Oke, so nih buka maskernya lah bro. Orang PPKM dicabut sama Jokowi. Oke, bro. Ya, gue manggil lu bro karena gue juga suka lupa sih nama lu siapa sih sebenarnya sih. Oke, lu, oh ya, so gue kalau dipanggil bro happy banget gue. Asal jangan om aja gitu. Oke. So perkenalkan nama lu sekolah di mana gitu kan, dan ya, sok silakan. Nama saya, nama lengkapnya atau nama pendeknya? Sesuai KTP aja. Sesuai KTP, Timothy Niels Ruslim. Dipanggilnya siapa? Dipanggilnya apa aja. Oh jangan. Tapi jangan kata apa aja, kayak Timothy gitu atau Timo gitu. Sekolahnya di Cahaya Bangsa Classical School kelas 12. Atau SMA 3, nggak tahu lah sekarang pakai apa. Terus apa lagi? Oke, Timothy lah ya. Ya Timothy. Oke, siap. Sip, yuk tepuk tangan buat Timothy ya. Bro, thank you. Oke, jadi di ICC Youth yang bermain keyboard dengan style, dengan groove, ya, dengan vibe yang alive. Jangan lupa namanya Timothy ya. Jadi kalau yang main keyboardnya duduk, itu pasti bukan Timothy tuh. Nanti kita kenal lagi. Oke, easy. Oke, nah sekarang yang menurut gua mukanya paling adorable, ya. Ariel sini Ariel. Sini. Ya, sini. Oke ya, so ya, Oke, nah ini bukalah bro maskernya, jadi kalau ketemu di jalan kan tahu gitu kan. Oke. Nah, gue nggak pernah ngobrol sih sama dia, tapi gue tahu update-nya dari Santana sama Alen bahwa dia ini selain mukanya lucu, ya. Kalau buat gue sih mukanya kayak komik banget gitu, kayak di manga gitu, tau gak sih, kayak anime gitu ya. So, oke.
perkenalkan nama lu siapa, terus lu sekolah di mana, lu apa sih? Sok, silakan. Nama saya Ariel Obaja. Sekolahnya udah kuliah kebetulan. Kuliah di mana? Kuliah di Unpar, Oke, ambil apa? Teknik Industri. Oke, alright. Oke. Oke lah, jadi guys, buat lu main apa sih? Gitar kan? Iya. Oke, buat yang main gitar. Iya, oke. Ya, oke. Kan penggemarnya banyak. Jangan merebut stage orang lama-lama. Oke. Oke, next ya. Oke, ini sebenarnya mungkin angkatannya sama kayak gua sih. Koko yang main kahun ini ya, oke ya. Yuk kita kenalin dulu yuk. Emang auranya youth sih dan dia selalu involve every week di youth sih. Oke, belum pernah tahu kan namanya siapa kan? Oke, silakan. Jangan sebut umur ya. Ya. Oke. Angkatan. Angkatan 2008. Oh 2008 ya. Oke. Jadi namanya siapa, terus sekarang backgroundnya ngerjain apa gitu? Halo, nama saya Irwan. Kebetulan sekarang saya posisinya kerja di perusahaan keluarga sendiri, sedang merintis perusahaan juga sih. Oh, oke. Siap. Thank you ya bro ya, lu selalu membantu ICC Youth. Sip, thank you. Oke, manggilnya Koko ya, ini Koko ya. Oke ya, hati-hati loh, Jangan, yo. Apa? Lu yang main kahun kemarin kan? Oke. Next. Nih, yang nyanyi di sini nih, tadi nih, yang nyanyi. Kok sini. Oke, buka maskernya, nama lu, siapa lu, sekolah di mana gitu. Sok, lu cerita aja. Ya. Oke, hai, nama gue Keiko. Yap, jangan lihat gue, lihat sana. Gue sekolah di Pelita Indonesia. Terus ya lu kelas berapa? Kelas 6. Kaget kan? Kelas 6 apa? SD. iKids! Yeay! Oke. Aduh. Oke. Gue kebayang si Taya kalau 6 SD kayak gimana ya. Oke, next. Oke, nih WL kita nih, sini Loren. Oke. Ya kita tahu lah namanya siapa tapi coba introduce lagi lah ya. Oke. Halo semuanya, nama gue Lauren. Yap. Sekolahnya di SMAK 1, asik. SMAK 1, kelas 12 udah mau lulus gue. Gitu. Oke, sip. By the way kok bentar. Apa? Ya. Gue boleh nggak kasih appreciation, abisnya lagu yang tadi yang pertama I'm Still Standing Ya. gitu ya, bikin kita rada mabok dari kemarin gitu kan. Lagunya tuh susah banget kok, jadi Ya. props dulu buat main musik. Ya, pasti. I know. Ya, mereka selalu naikin standar yang udah ada dan makanya itu bukan urusan gua sih sebenarnya. Enggak, thank you bro, thank you. Aduh gila, gua nggak bener banget ya. Oke, and then next di Muhammad sana, Gaby sini. Oke, nih kan kita suka nggak tahu nih nama orang-orang behind the scene-nya kan gitu. Silakan buka maskernya. Oke, namanya siapa? Kelas berapa? Hai, nama aku Gaby, kelas 3 SMP. Sekolah di mana lu? Sekolah di Pelita Bangsa. Oke, siap Gaby. Thank you ya Gab. Oke, ini anak buahnya Andri nih yang otodidak. Terus sini. Oke. Nah, kalau lu suka ngeliat nih orang yang suka nge-record pakai handphone lah, pakai apalah segala macam. So, bro, sok. Ya, silakan introduce. perkenalkan nama aku Andrew. Ya, kuliah di BINUS jurusan Creative Entrepreneurship. Kuliah apa? Di BINUS. Apa? Creative Entrepreneurship. Oh, wow. Oke, sini gue takut. Oke, silakan. You're amazing. Oke. So, next. You know what? Sekarang kan tahun 2023 gitu kan. Dan siapa yang merasa waktu jalan begitu cepat dan ketika pandemik 2020, 2021, 2022 gitu kan, 3 tahun kita kayak survive gitu ya karena kasih karunia dan you know what, kita di sini. Dan ini minggu lalu gue nggak sempet ke ICC Youth, gue ke Jakarta kemarin dan this is my first time di 2023 untuk youth service. Terus pas gue masuk ke ruangan ini kayak oh wow gila ya, Tuhan baik banget gitu, kayak wow, kayak the fasilitas, tempatnya, semuanya gitu kan, kayak oh ya dia yang berkuasa lah gitu. Tapi
jujur ya, gua akan open lah. This is my perspective ya. Oke, you know what? This ministry ya, ini berjalan karena kasih karunia ya, karena belas kasihan pasti. Tapi ada orang-orang yang benar-benar punya hati dan gua akan panggil Alen sama Santana. Sini Santana, ini. Oke, so nih ini orang-orang yang nih tanpa mereka berdua ya, kita nyatu semua sama iKids, oke? Ya, nggak ada semua gabung ke iKids gitu ya. Oke, so ya, oke, silakan sok kenalin dulu Santana, Alen, sok silakan. Jadi tahu nih, ini Alen ini apa yang memegang kunci ICC Youth gitu, yang Tuhan taruh ini. Sok silakan. Hai semua. Nama aku Alen. Aku sudah lulus dari lama. Lulus apa, kehidupan? Iya. Oke, terus. Udah kok, perkenalan kan? Iya, oke. Lu kita di Youth berapa tahun sih? Lu tahu gak sih berapa tahun? Wow, aku Lu tahu dari nggak? lantai bawah. Lu tahu nggak? Lu tahun ke-7. Serius? Serius. Tahun ke-7? Iya. Wow. Karena patokan gue pas Taya lahir. Bener juga, yang Iya. pas Jessica mulai. Iya, bener, tahun ini bener. Taya 7 tahun. Ini 7 tahun lo udah ICC. Iya. Lama Setua ya, itu kok? loh, setua itu loh. Ya, bener. Dari masa penantian, jomblo, Iya. sampai udah Jangan curhat. bersuami. Oke. Iya. Bro, silakan. Silakan. Oke, kayaknya kita harus pass the torch. Oh iya, Mas, silakan. Apa? Oh ya, nama gua Christian Santana. Apa lagi? Yap. Kuliah. Hmm. Kuliah, saya masih kuliah di Unpar. Masih bisa kuliah di Unpar ya, bukan masih bisa kuliah di Unpar untuk membereskan S1 yang kemarin. Oke, apa lagi? Bebas. Ya kerja sekarang, kerja di ICC. Ya oke. Ya. So, sip, thank you. Thank you. Tepuk tangan buat Alen sama Santana yang you know what, ya tanpa mereka kita nggak akan ada ini sih sebenarnya kebaktian ini. Oke, yuk gue akan mulai sharing hari ini. Gue akan singkat aja, gue akan straight to the point. Kita doa sekali lagi ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu Tuhan. Engkau baik, kami bersyukur Tuhan untuk segalanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, so setiap gua dikasih kesempatan untuk sharing di ICC Youth, sebenarnya gua dikasih kelonggaran untuk share apapun out the topic bulanan yang Youth udah prepare gitu. Jadi hari ini apa yang gua share sebenarnya momentumnya buat gue pribadi dan cocok untuk di awal tahun gitu. Oke. Gue melewati secara pribadi 2022 itu, kalau secara pribadi kalau gue boleh terbuka, sebenarnya struggle iya, challenge iya, ya pokoknya gak se-smooth itulah gitu. Dan kalau ditanya happy nggak, apa nggak segala macam, ya pokoknya gue sampai bisa berdiri di sini awal 2023 itu benar-benar kasih karunia. Nah, dan apa yang gue mau share ini sebenarnya gue mau tarik basicnya, rootednya gitu ya. Kayak waktu awal pelayanan di Youth 7 tahun yang lalu nih. Apa sih base-nya gitu, apa sih nyawanya gitu, apa sih yang bikin tanda kutip kita bisa along the way go the journey gitu. Nah, sebenarnya simple banget karena gue melihat ya bahwa setiap gereja gitu ya, entah itu di Bandung atau di sekitar Indonesia atau satu dunia lah gitu, pasti kan punya visi ya kan, punya visi, dan visinya itu kalau dulu waktu zaman gue masih kecil gereja itu panjang-panjang gitu kan. Nah tapi sekarang mungkin berhubung dengan media sosial yang begitu cepat gitu kan, scroll gitu kan, jadi mungkin setiap gereja hanya ada satu kata gitu kan. Nah mungkin kalau di ICC itu the year of leadership gitu kan, the year of leadership gitu ya. Nah setiap gereja punya gitu kan. Terus udah gitu gue mimpin iClick juga, Komsel Cell Group gitu ya, udah bertahun-tahun juga. Dan ada juga
apa ya, anak-anak komsel yang nge-DM gue nanya gitu ya, Adriel lu 2023 apa nih? Tahun apa nih buat lu? Kata apa nih gitu kan. Nah kalau tahun lalu gue berpikir bahwa 2023 itu buat gue itu the year buat gue Adriel itu rest gitu kan, beristirahat. Iya sok capek gitu kan, jadi kayak rest gitu. Kayaknya gue penat gitu, padahal gue gak ngapa-ngapain juga dalam hidup gue gitu ya. Dan along the way, I think rest is a good word gitu for me gitu kan. Sebuah kata yang enak didengar, sebuah kata yang harus kita pakai juga, sebuah kata yang menurut gue ya holy juga dan biblical juga gitu, rest gitu kan. Bahkan ya Yesus juga beristirahat pada hari ke-7 gitu kan. Jadi buat gue oke, rest gitu kan. Tapi waktu gue merenung lagi gitu ya, sebelum tahun baru, sebelum masuk awal tahun 2023, kata apa sih sebenarnya yang seorang gue gitu ya, yang harus gue kayak deep in gitu. Harus kata apa sih? Apakah prayer, discipleship lah apa, pokoknya banyak banget kata-kata yang artinya deep, keren banget dan Kristen banget lah gitu kayaknya. Kalau orang Bandung bilang Kristen pisan lu teh gitu, tau gak sih gitu. Dan buat gue setelah gue merenung dan gue share perdana di iClick gue minggu lalu gitu. Tahun ini satu kata buat gue yaitu kayak di helikopter mau jemput. Enggak, oke. Satu kata buat gue yaitu Jesus. Gitu. Jadi gue akan remind-nya buat kita semua. Dengan semua tahun yang udah kita lewatin, dengan semua harian yang udah kita lewatin, dan semua kita punya goal, punya dream, mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, punya target apa segala macam, bla bla bla, is very good. Tapi base rootednya, kalau gue boleh sharing, kalau gue boleh remind, apapun itu kita harus punya satu, Yesus. Okay. Whatever situation, whatever renungan, whatever pencapaian atau cita-cita atau mimpi yang lu punya, satu kata yang paling penting buat gue yaitu Yesus, Jesus gitu. Nah, waktu gue merenung Yesus ya, kenapa bisa pop up kata Yesus gitu? Gue pecinta Marvel, oke, so I like Marvel. Terus udah gitu 17 Februari jangan lupa ada Ant-Man ya. Terus udah gitu harus nonton karena itu ngebentuk satu sequel lagi yang akan besar gitu ya. Kok gue jadi cerita Marvel gitu ya. Terus udah gitu ada yang suka DC juga, DC suka juga DC gitu ya. Cuman sayang DC innernya suka ribut gitu ya, kayak you know what gitu. Terus udah gitu gue tahun ini gue umur 37 ya. Gue seangkatan mungkin mirip-mirip sama Santana sama Allen gitu. Nah you know what menariknya adalah ya kita, mungkin gua lah ya, gua suka Marvel, gua suka DC gitu, gua suka superhero, gua suka that movie gitu. Nah kenapa gua bisa suka gitu, kenapa gua bisa suka Batman, kenapa gua bisa suka Spider-Man gitu, kenapa gua bisa suka Iron Man, kenapa bisa gua suka Hulk gitu, kenapa gua bisa suka Avenger gitu, why gitu. Karena gua suka tokohnya dan gua suka ceritanya gitu. Jadi ada storytelling, ada originnya gitu. Nah kalau gue boleh buka sama lo, selama gue hidup, gue mengalami fase Batman itu berkali-kali. Dari Batman yang cupu, Batman yang lucu, Batman yang kaya, akhirnya Batman yang super dark gitu. Gue ngalamin itu gitu. Jadi kalau lo buka YouTube gitu ya, lo buka Batman tahun 70-an gitu ya, aduh itu seksi banget lah pokoknya. Terus kalau lo ngelihat, ya jadi gue melihat Batman itu zaman ke zaman gitu kan. Dan yang menariknya buat gue, story rootednya tetap sama gitu. Orang tuanya dibunuh, gini apa segala macem, kaya, terus ya pokoknya ngeberantas kejahatan gitu. Sama, tapi kenapa orang suka ya gitu. Nah terus udah gitu, gue mengalami fase Spider-Man 3 yang bener-bener gue nonton di bioskop gitu. Dari zaman Tobey Maguire, Andrew Garfield, terus yang terakhir Tom Holland. Jadi gue mengalami Spider-Man yang benar-benar oke, dari tahun 2000 di sini sampai yang kemarin gitu. Nah ceritanya mirip gitu, ya tetap aja Spider-Man gitu. Kostumnya semuanya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi aktornya beda-beda. Tapi kenapa gue masih bisa suka gitu, tau gak sih? Kenapa gue masih suka? Karena selalu ada story originnya gitu. Suka ada story originnya gitu. Jadi ternyata manusia itu suka sesuatu cerita yang original, suka cerita yang benar-benar diceritain dan terbuka gitu dari akar-akarnya gitu. Enggak yang tiba-tiba
hebat, tiba-tiba ini enggak. We don't like gitu. Kita suka sesuatu yang diceritain dari mulainya gitu. Oke? Nah, terus udah gitu gue merenung lagi ya, sepanjang 2022 dan sekarang masuk 2023, gue sebagai orang percaya gitu, 37 tahun hidup nih, sebenarnya gue masih punya gak sih pemikiran bahwa gue suka, tanda kutip, dunia kekristenan ini gitu. Karena waktu gue flashback, kita suka sesuatu yang simple. Ya kan, suka yang, lu tau gak sih khotbah-khotbah style yang, oke, hari ini kita akan belajar tentang berdoa, aku akan share 5 step. Oke, step 1, punya Alkitab. Step 2, baca. Step 3, renungkan. Step 4, doakan. Step 5, meditate gitu kan. Kan kita suka sama step-step itu gitu. Nah, tapi along the way pas gue merenung, ternyata step itu nggak sesuai, kadang-kadang nggak sesuai dengan plan. Oke, contoh ya. Salah satu journey yang gua cukup survive dan gua jadi semi lifestyle sekarang yaitu my fitness journey gitu. Jadi gua into healthy lifestyle, diet, olahraga, apa segala macam itu lumayan jalan sekitar 5 tahun plus dan sekarang udah mulai ya ada lah bentuknya, visual badan apa segala macam udah mulai terbentuk gitu kan. Tapi pas gua pikir kalau gua tanya nih ke orang-orang, lu mau gak punya badan fit? Pasti jawabnya mau. Lu mau gak mau punya your abs gitu? Lu mau gak mau punya your muscle, you look lean gitu? Lu mau gak? Mau. Jarang orang, enggak, gue mah sukanya besar. Gue mah sukanya ini, gue mah lebih unyu kalau gini gitu. Kayaknya jarang banget orang menjawab seperti itu gitu. Nah pertanyaannya adalah ketika orang ditanya gitu ya, lu mau gak punya badan fit? Semua pasti mau. Dan begitu ditanya, lo tahu nggak step-stepnya? Pasti tahu. Kenapa? Karena semua stepnya udah ada di media sosial gitu, udah ada semua di internet gitu, semua di Google udah ada gitu, kayak 5 step to have 6 pack gitu kan, 5 step to have your abs on the summer gitu kan. Wah, ada yang lari 5 km, ada yang jumping jack ribuan kali, ada yang sit up ribuan kali, ada yang makannya cuma dada ayam doang sama brokoli sampai di jus ya kan, kayak you know all the steps gitu kan. Tapi kenapa nggak semua orang di dunia ini kita melihat kayak fit gitu? Why? Ya kan? Kayak lu tahu nggak sih hidup orang Kristen seperti apa? Oh iya, gue tahu. Ya kita tahu semua dari sekolah minggu, dari sekolah, we know all the step gitu. Berdoa lah, apa segala macam, kita tahu semuanya. Dan kita udah kebanyakan applicable-nya. Which is, gue nggak ngejudge itu, tapi kadang-kadang kita udah malas duluan gitu. Udah malas duluan. Contoh ya. Yuk kita worship gitu. Gue jadi nge-flashback ya, 7 tahun yang lalu ketika gue mau punya style of praise and worship di youth kayak gimana. Wah ternyata, ya untung gak sekarang sih Len, kalau sekarang sakit pinggang sih kayaknya gitu. Tapi dulu kalau kita worship ya, kalau kita praise and worship ya, kita nyanyi 5 lagu loh minimal. Udah 5 lagu, wah semuanya bener-bener hype, loncat, pokoknya semuanya kayak party banget gitu kan. Bener-bener wild banget gitu kan. Dan kenapa ya bisa dapet esensinya gitu, kenapa bisa enjoy banget gitu praise and worship gitu kan. Pas kita sekarang, pas tadi gitu ya, pas kita pujian, 2 lagu gitu ya. Kadang-kadang kita kayak, kayak dingin gitu, kayak tepuk tangan juga susah, mungkin takut fals atau gimana ya, takut out of beat atau apa segala macam. Tapi kalau gue flashback ya, worship youth 7 tahun yang lalu sama youth yang sekarang jauh lebih bagus yang sekarang gitu. Tapi kenapa nggak dapet gitu the atmosphere of the youth gitu? Apakah youthnya semua udah dewasa semuanya? Apakah kayak Keiko juga, lu 6 SD? Nggak salah lu, kayak you look so mature gitu kan. Apakah sekarang semuanya udah kayak jaim-jaim gitu? But ya gue nggak ngejudge dengan itu, tapi gue mikir rootednya apa gitu. Waktu gue mulai awal ICC Youth, rootednya Yesus. Dan ini menjadi pembelajaran buat gue pribadi, dengan semua hal yang gue lakuin, gue harus rootednya itu dengan Yesus. Gitu. Oke. Dengan bahasan Marvel sama DC yang tadi gue ceritain ya, kita suka ya kan sama
cerita yang evolving gitu. Rootednya sama tapi evolving gitu. Nah kalau lo boleh cek semua superhero yang ada di movie, ya kan, rootednya sama, tapi semua produser yang baru itu berusaha membuat sesuatu yang baru. The question is, Yesus yang lo kenal di dalam kehidupan lo, seperti apa sih pengenalannya? Jadi lo tahu Yesus, di otak lo, di pikiran lo, di hati lo melihat Yesus yang seperti apa? Gitu. Karena kalau tokoh superhero yang Hollywood bikin kita mengenal, wah Spider-Man ini gini, terus-terusan, dan kita suka, kita kenal Spider-Man-nya makin dalam, makin deep gitu. Makanya untuk nonton sequel Marvel, wah ini harus complete series nih kita nontonnya gitu. Kenapa? Karena setiap movie-nya membuat kita mengenal lebih dalam. And then, oke. Contoh ya. Kemarin gue sempat shock waktu gue baca media Hypebeast ya. Jadi Louis Vuitton, LV ya, tarik brand ambassador, cewek umur 14 tahun, K-pop, New Jeans. Gue sampai yang, hah? 14 tahun jadi BA-nya LV? Kayak siapa ini gitu, kayak ya cantik sih tapi, hah? Dia gak kelihatan 14 tahun gitu, tau gak sih? Buat gue kayak, terus gue langsung research, terus sama anak gue, sama si Taya gitu. Terus ya gue tahu Blackpink sih gitu. Terus gue ngebahas sama Jessica kan about Blackpink gitu. Terus Jessica ngomong, Drill Blackpink mah udah tua Drill. Iya juga sih terus Jessica ngomong, Ray mah udah gak mungkin suka Blackpink, ya suka Blackpink mah enci-enci kayak Ria atau gak kayak siapa gitu ya udah. Oh oke, ya kita terus grow ya gitu ya. Terus udah gitu kayak Kenapa orang ya bisa suka suatu band gitu? Kayak contoh misalkan suka New Jeans lah atau kemarin gue ngeliat IG story teman-teman yang suka K-pop, ada yang apa sih grupnya Big Bang bikin sama BTS apa? Taeyang ya bikin sama gue nggak tahu lah itu siapa gitu. Kenapa mereka suka gitu kan? Karena kenal udah lama hilang tiba-tiba muncul lagi, jadi kenal lagi nih. Wah kayak as if kita tahu banget gitu. Makanya attach banget. Gue sampai mikir apakah mereka bikin lagu baru tiap hari gitu? Enggak juga gitu, tau gak sih? Mereka bikin lagu berapa tahun sekali gitu, tau gak sih? Tapi kenapa setiap konser, setiap bikin apa gitu kayak movement, wah live banget gitu. Karena pengenalan antara fansnya sama idolanya yang diidolakan, itu kenalnya grow terus setiap tahunnya gitu. Dengan semua gosip, dengan semua apa pokoknya. Nah pertanyaannya adalah, masuk awal 2023, kita kenal Yesus kayak gimana sih? Ini yang menarik buat gue, gitu. Karena waktu gue research ya, waktu sebelum gue mikirin ini gitu ya, perasaan semua pendeta di gereja ya, khotbahnya selalu dari firman Tuhan which is Alkitab. Dan Alkitab konon ini udah ada dari ribuan tahun yang lalu gitu. Terus kenapa seorang Pastor Chandra ya khotbahnya nggak pernah dari kitab yang lain gitu? Kenapa selalu dari Alkitab gitu? Kenapa nggak ngambil dari kitab yang lain gitu? Kenapa nggak ngambil dari mana gitu? Why? Bertahun-tahun dia mimpin ICC, bertahun-tahun dia jadi gembala di ICC, bertahun-tahun dia melayani orang-orang gitu dengan selalu ngerespon dengan firman Tuhan. Tapi why? Tetap dari satu buku ini. Interesting, right? Very interesting buat gue. Terus udah gitu, gue melihat ya seorang gembala Pastor Chandra gitu ya. Kenapa dia tanda kutip gak pernah kayak give up dalam pelayanan. Gak pernah give up dengan sebuah ministry gitu. Kayak tiba-tiba, aduh gue capek banget lah, gue kasih Santana ya. Santana ini gembala, nih buat lo nih, pass the torch, I pass the torch to you. Yesus berbicara malam itu bahwa lo gembalanya. Cannot say no, oke? Bye-bye. Gitu. Kenapa gitu? Dengan semua kesibukannya sebagai manusia biasa, gitu, dengan semua waktu yang ada, dengan semua energi yang benar-benar terkuras, kenapa seorang Coach Chandra masih mau memimpin sebuah gereja ini, masih mau melayani? Terus gue tarik lagi, kenapa seorang
Allen masih mau step on the stage di youth 7 tahun. Ya, youth-nya juga nggak gimana-gimana banget gitu. Keren juga, ya biasa aja lah gitu. Survive lah week by week, oke lah gitu. Yang penting aman, nggak ada kesalahan teknis, suara nggak feedback, apa, sui-sui, aman, oke, good gitu kan. Tapi, dan di Bandung masih banyak gereja youth yang, wah, amazing gitu, kayak, wah, extraordinary gitu. Tapi kenapa seorang Allen masih mau stay di sini gitu? Terus gue merenung, kenapa gue masih mau di sini gitu, like why? Kenapa gue masih mau, apalagi awal tahun gitu kan. Gue tahun 2022 udah mikir, punya pemikiran banyak ya. Gue udah tanda kutip tidak layak untuk berdiri on stage sharing ke lu semua. Kenapa? Karena kalau kita rilis di medsos, di YouTube segala macam, Adriel tuh viewernya paling kecil, paling 3 orang yang nonton. Jessica, Santana, sama Allen. Tapi ketika Laura yang khotbah gitu, wah view-nya banyak gitu kan tiba-tiba gitu kan, kayak ya pasti kan ya pengaruh muka lah ya, pengaruh fisik lah ya, itu penting gitu kan. Jadi gue merasa udahlah gue gak mau sharing lagi lah, udah biarkan yang muda-muda ya kan, Jawa muda-muda ya kan, next generation ya kan, next gen gitu kan. Tapi ketika Len kok ini, gue pikiran ngomong, aduh Len lu salah nanya gitu, tapi gue oke Len gitu, kenapa gue masih oke gitu. Kuncinya simple, karena ternyata yang membuat gue sampai per titik hari ini adalah pengenalan gue terhadap Yesus setiap tahunnya berubah. Dari waktu gue bertobat terima Yesus sebagai juru selamat dan gue lahir baru 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu grow. Dan itu yang membuat gue sustain, punya relationship, punya pengenalan bahwa ya Yesus Tuhan gue. Gitu. Jadi itu yang ngedriven gue per sekarang gitu. Jadi kayak kita kayak gue menganalogikannya adalah ketika kita mengidolakan seseorang, ketika kita menyukai tokoh superhero atau apapun itu gitu. Kenapa kita bisa suka terus-terusan gitu? Kenapa hype-nya Spider-Man nggak pernah you know Marvel itu kalau lu search ya, itu nggak ada superhero baru. Semuanya itu semua karangan cerita yang dari komik zaman dulu banget gitu. Kayak kenapa semua, oke, kalau kita mau gosip soal DC ya, ada sebuah artikel bahwa The Rock yang main Black Adam itu dia pengen banget untuk Superman itu main lagi dan ada next sequelnya itu Black Adam lawan Superman. Itu artikelnya lah, itu gosipnya lah. Tapi dan dia yang berhasil membuat, jadi kalau nonton Black Adam di scene terakhirnya kan tiba-tiba ada Superman tuh, ya kan? Nah itu kata fans, The Rock berhasil membujuk aktor Superman itu main jadi Superman lagi. Gitu. Padahal itu udah nggak mau, Superman udah case close, udah tutup gitu kan. Nah tapi produser DC-nya against The Rock, jadi gue mau bikin Superman yang baru lagi, aktornya baru lagi. Nah The Rock-nya pundung. Dia unfollow IG-nya Black Adam, dia unfollow DC gitu kan. Jadi buat gue kayak, waktu gue riset, Superman itu ada tokoh tahun 40 kalau nggak salah. Komik pertama Superman itu 1940. Jadi kayak sampai 100 tahun manusia itu mengidolakan Superman gitu. Why? Kenapa? Karena setiap ditayangin itu evolve gitu. Nah Yesus itu setiap dia tayang dalam kehidupan lu, perspektif lu evolve nggak ngelihat Yesus gitu. So how you recognize your God gitu, how you recognize your Lord gitu. Gimana caranya gitu kan supaya lu tetap bisa keep evolving gitu kan, supaya lu nggak gitu-gitu aja gitu ya. Nah waktu kita yang iKids, yeay gitu kan. Nah itu kita punya perspektif Yesus seperti apa di iKids. Oke? Nah in the youth itu beda lagi. Nanti lu pas masuk college atau lu masuk ke umum itu beda lagi. Fase lu sekarang SMA dan lu kuliah dan nanti lu punya bisnis atau lu kerja, pengenalan Yesus itu pasti berubah. Adriel, Yesus kan gak perlu berubah. Iya, dia gak perlu berubah, tapi pengenalan lu, journey-nya, prosesnya, the way you pray, faith lu, semuanya itu mature gitu, growing up gitu ya. Oke, sorry, gue dari tadi belum ngeluarin ayat ya. Oke, sorry, oke ya. Jadi gue akan
tutup ya sharing gue hari ini ya. Jadi apa sih kayak tipsnya gitu, poinnya gitu untuk seorang Adriel gitu yang gue mau share gitu ya. Oke, you know what? Apapun yang lu udah lakuin in your past, lu jarang doa lah apa segala macam dan itu membuat lu gak layak, tanda kutip, lu mah sok suci lah, lu mah sok inilah, gila anak Tuhan, lu mah anak Tuhan lah, you know, whatever. Tapi yang udah lewat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan semua yang udah lewat. Jadi kalau mantan mah ya udah lupain aja gitu, tau gak sih? Masih banyak di dunia ini yang lu bisa lihat your presence today and your future ahead gitu. Oke, ini ayatnya. Siap? Karena Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Oke. Firmannya ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Next. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Next. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Terakhir, umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberitahukan kemasyhuranku, pilihanku. So, ayat yang tadi kita baca, you know, whatever yang lu ingat di masa lalu, Tuhan bilang, you know what, just forget it. Just forget it. Gitu. Jadi waktu gua merenung gitu ya kan, apakah aspek ini bisa gua pakai di spiritual journey gua gitu. Dengan semua apapun yang udah gua alamin, bisa gak sih gua kayak, you know what, gua masih, oke, Tuhan dengan semua kekecewaan yang gua punya, gue lupain semuanya dengan spiritual, dengan semua journey. Tapi sekarang gue percaya bahwa engkau mempunyai sesuatu yang baru dan lu udah bikin semua jalan, sungai-sungai semua di padang belantara yang hati gue suffer gitu. So buat gue kayak, oh ya, must rooted back dalam Yesus gitu. Nah, yang kedua ya, gue akan benerin a simple mindset gitu ya. Oke. Waktu kita kalau di gereja kan suka oke, ini kita masuk dalam hadirat Tuhan, yuk kita masuk lebih dalam lagi, rasakan hadiratnya gitu kan, apa segala macam. Tuhan kami butuh hadiratmu gitu, bla 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 gitu. You know, ini mah gue sharing my mindset ya. Kalau gue manusia yang sangat imperfect dan gue manusia yang penuh dengan dosa, dengan semua kesalahan yang ada, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, ada perasaan tanda kutip gak layak yang gue bisa masuk gitu. Tapi ternyata kalau kita kenal firman Tuhan, evolve, grow, mature gitu ya. Hadirat Tuhan itu bukan hanya ada pas kita worship dan di gereja dan di ICC doang atau di iClick doang gitu. Tapi ternyata hadirat Tuhan itu udah ada dalam kehidupan kita gitu. Ketika kita merasa Yesus jauh, Yesus itu enggak jauh. Yesus itu ada di dalam dirimu. Ketika kita terima dia sebagai juru selamat, ketika kita lahir baru, Yesus itu udah hidup di dalam hati kita. Nih, oke ya, gue akan share satu fakta ya, yang benar-benar unik sih gitu. Dan ini mindset yang gue mau buat diri gue pribadi gitu. Ketika kita worship gitu ya, lagunya gue nggak kenal, gue nggak tahu lagu apa, ini lagu baru, susah nyanyinya gitu ya. Tiba-tiba mindset kan hadirat Tuhan hilang kayak boom, oke. Ini lagu gue nih, ini lagu gue gitu kan. Langsung wah merinding gitu kan, nangis, hadirat Tuhannya nyata, bla 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 gitu ya. You know what? I don't know, but you know, gue akan buka case-nya aja ya. Tuhan itu udah ada di dalam diri kita gitu, tau gak sih? Dan ketika kita kayak, gue gak jelas gini lah, mau ngapain sih tahun ini, udah gitu-gitu aja lah gitu. No, it's not like that. Harapan selalu ada di dalam Yesus gitu. Terus yang terakhir ya, yang terakhir nih. Ketika kita punya mindset gak layak, untuk berdoa juga kayaknya cuma doa makan dan doa sebelum tidur doang. Dan gue tetap mau pegang sama kata yang namanya berdoa, kata kerja yang namanya berdoa gitu. Karena gue yakin ya,
semua manusia di dunia ini pasti pernah berdoa. Mau seateis apa, mau seagamanya apapun, gue yakin pasti pernah berdoa. Bener nggak? Oke, gue nggak tahu, tapi waktu gue sekolah dan waktu gue mau nyontek dan gue takut ketahuan, gue doa dalam nama Yesus. You know, like in Jesus name, kalau lo punya kuasa butakan guru ini supaya nggak ngelihat gue karena gue lagi nyontek dan kayaknya dia ngelihat gue juga, gue nggak mau tiba-tiba ulangan gue 0 gitu. Ya, I pray that gitu. Atau mungkin waktu lo pernah nyuri sesuatu gitu atau mungkin nyuri duit orang tua atau apa segala macam, I pray that my mom never seek the money gitu kan. Karena you bless her so much. You know, gue yakin ateis juga pasti pernah doa gitu kan, kayak Tuhan biarkan cawan ini berlalu gitu kan. So I think manusia itu emang ya secara roh diciptakan untuk punya relationship dengan yang Tuhan yang di luar sana yang benar-benar apa ya, kita nggak bisa kebayang. So kita itu ketika punya perasaan gak layak, you know what? Ketika kita merasa jauh sama Tuhan, Tuhan yang selalu standby ada dalam kehidupan kita dan Dia yang selalu mencari kita. Dengan semua momen, dengan semua relationship, tapi jangan pernah merasa gak layak, jangan pernah ngerasa jauh karena Tuhan yang selalu ada buat lo. Apapun, skenario apapun yang lo lakuin, ketika kita ngelakuin dosa, ketika He is there, He's always there, He's always there. Amin. So, I hope you learn something. I hope lu ke-remind atau ke-trigger sesuatu untuk kita mulai along the way, the journey setahun ini. Dan ya, I'm grateful, I'm thankful untuk kesempatan gue bisa share firman hari ini. So, kita tutup doa, kita materaikan firman ini. Yuk. Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk minggu kedua Januari 2023. Kami telah mendengar firman-Mu. Mengucap syukur Tuhan bahwa yang terpenting dalam kehidupan kami adalah akar pengenalan terhadap Yesus. Percaya Tuhan bahwa Roh Kudus akan memimpin setiap langkah keseharian kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi sehingga kami serupa dengan-Mu Tuhan. Kami serahkan sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Percaya Tuhan, day by day, week by week, month by month, moment by moment, Engkau selalu berbicara dan Engkau yang pegang semuanya. Kami serahkan semua kehidupan anak youth dalam ruangan ini, kami serahkan semua volunteer, semua leader dalam ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tutup bungkus oleh darah-Mu yang penuh dengan kuasa, darah-Mu yang penuh dengan mujizat. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen, 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 amen. Guys, thank you for today. So yeah, happy Sunday. God bless you and see you next Sunday. All right. Go hard, I be tryna go hard. For my family and my homies and my cousins, yeah. But everything testing my faith, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah. I be dealing with struggles and all the pressure, tryna find peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever, yeah. Just live forever, cause all my friends leaning on the bottles. I'm praying that I hear from them tomorrow. Lost a couple over the years, yeah, yeah, many tears, yeah, yeah. Give it to God, yeah, yeah, know you need, yeah, yeah. Couldn't come this far, man.